Tahun 1989, tepatnya di Melbourne, Australia, kita dikenalkan dengan seorang hacker jenius bernama Julian Assange. Di usianya yang baru 17 tahun, Julian telah berhasil menghack sistem jaringan militer Amerika, Pentagon, dan NASA. Akibat hal itu, pemerintah Amerika dan Australia bekerja sama melakukan operasi penangkapan Julian. Sejenak kita diperlihatkan dengan masa kecil Julian di mana selalu berpindah-pindah rumah karena kedua orang tuanya gak akur. Sejak kecil Julian hanya bisa diam dan gak bisa berbuat apa-apa saat mendengar orang tuanya yang selalu bertengkar. Julian dipaksa agar ikut dengan ayahnya, tapi ibu Julian selalu menolak karena diketahui sang ayah telah mengikuti sekte aliran sesat. Dikarenakan merasa kesepian, Julian hanya berteman dengan komputer dan setiap pindah Julian gak pernah meninggalkan komputer miliknya. Dan inilah Underground The Julian Assange Story. Kembali ke masa sekarang di mana Julian udah menjadi seorang mahasiswa dan lagi-lagi bersama ibunya bernama Christine dan sang adik bernama Adam memutuskan untuk pindah rumah. Julian langsung merakit komputer karena hanya dengan itu Julian benar-benar menjadi dirinya sendiri. Suatu malam Julian melihat berita di mana kedua temannya ditangkap oleh polisi karena ketahuan telah melakukan carding dari sebuah bank Amerika yang nilainya berjumlah lebih dari $5.000. Melihat itu Julian segera menghubungi seorang temannya bernama Prime, Optimus Prime, memberitahu kabar penangkapan tersebut. Julian berkata bahwa temannya itu pantas ditangkap karena melakukan hacking dengan sangat ceroboh. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Julian sering menghack bank dan uangnya digunakan untuk keperluan pindahan rumah. Gak lama Julian mengajak Prime berlomba meretas server sebuah bank dan jika Julian menang maka buku berharga Prime akan menjadi miliknya. Tentu Prime setuju, tapi jika Julian kalah maka buku kuliah Julian akan menjadi milik Prime. Mereka pun sepakat dan segera memulai aksi adu hacking itu. Julian dan Prime terus berusaha menjebol password server bank, tapi mereka mengalami kesulitan karena gak punya banyak database. Julian terus mencoba mencocokkan password dan akhirnya kurang dari 1 jam bisa berhasil melakukan hacking. Wah, simpel dan sederhana banget ya komputer pada saat itu. Di sisi lain, seorang polisi bernama Ken ditugaskan oleh pemerintah untuk memimpin operasi penangkapan para hacker. Ken mulai mencari tahu bagaimana para hacker bisa masuk ke dalam jaringan dan ternyata mereka masuk melalui jaringan telepon hingga berhasil mendapatkan akses ke server bank. Di keesokan hari, Julian melihat seorang mahasiswi cantik bernama Elektra dan membuatnya sangat penasaran. Aduh, dikarenakan wajah Julian yang tampan, ya mirip saya lah dikit tapi gak butuh waktu lama Julian bisa mengajak Elektra untuk hangout. Bukan taman atau kafe, bahkan tempat romantis lain, Julian justru mengajak Elektra ke toko komputer karena Julian sekalian mau belanja. Setelah mendapat barang yang dicari, Julian, Elektra, dan temannya yang kita sebut aja Yanto aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Bapak Aing cenah, kata Brad yang satu lagi. Pergi ke kampus untuk menemui Prime mengambil buku karena kemarin Prime kalah. Dari situ kita mengetahui bahwa Julian, Prime, dan Yanto satu circle dan selalu melakukan aksi hacking bareng-bareng. Kemudian Julian mengajak Elektra ke rumahnya karena jam segini biasanya ibu Julian gak ada di rumah. Julian yang awalnya akan mengajarkan Elektra cara hacking gak kuat menahan nepsong karena neneng Elektra malah buka baju di hadapannya. Waduh, merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, mereka pun bertit sensor. Secara tiba-tiba Adam masuk ke dalam kamar dan membuatnya terkejut karena ada perempuan. Adam langsung mengadu pada sang ibu karena Julian habis berolahraga.
Wow, that's a whirlwind romance. Sementara itu, Ken terus mengumpulkan informasi demi menangkap para hacker yang terus meresahkan. Saat itu Ken baru aja kedatangan anggota baru, yaitu seorang polisi bernama Johnny yang punya keahlian IT. Johnny menunjukkan bagaimana cara hacker bisa meretas server di mana mereka menggunakan modem agar para hacker bisa saling terhubung. It's where they hang out, chat. Pada malam hari, Julian menunjukkan kemampuan agar membuat Elektra semakin kelepak-kelepek. Dikarenakan Julian udah masuk ke dalam PLN, dia meminta Elektra melihat keluar jendela dan menunjuk daerah mana yang ingin listriknya dimatikan. Julian hanya perlu mengetik nama daerah dan dengan satu kali tekan, boom! Wah, emang jago sih. Elektra benar-benar dibuat sangat kagum oleh kemampuan Julian, tapi Elektra meminta Julian agar segera menyalakan kembali listrik. Julian berkata bahwa para warga justru senang listrik mati karena dengan begitu angka kelahiran akan semakin meningkat. Aduh. Tapi baru aja Julian mengecup Elektra, tiba-tiba seseorang yang ternyata adalah ayahnya datang mengetuk pintu dengan sangat keras. Christine mengajak Julian dan Adam segera pergi karena gak mau Adam sampai dibawa. Dikarenakan udah capek terus-terusan lari, Julian pun memilih menghadapi ayahnya sendiri, bahkan jika perlu Julian akan menghabisinya. Julian meminta sang ayah jangan datang lagi dan jika masih nekat, maka Julian gak segan-segan akan membunuh sang ayah. Julian sangat gak habis pikir karena sang ayah bisa terjerumus ke dalam sekte sesat dan terlihat udah membawa beberapa anak lain. Pada keesokan hari, Ken dan Johnny mendatangi kantor pusat telekomunikasi untuk mencari tahu siapa aja orang yang telah melakukan panggilan ke Amerika. Tapi mereka gak bisa mendapatkan data dengan mudah karena di zaman itu masih harus melakukan pengecekan secara manual. Sementara Julian dan temannya diajak Elektra untuk nonton film tentang Perang Dunia Kedua di bioskop yang baru rilis, Julian mengamati dengan sangat detail setiap adegan hingga membuatnya terpikir bahwa peperangan harus dihentikan. Kemudian mereka pergi ke kantor pusat telekomunikasi untuk mencuri nomor akses karena dibutuhkan untuk hacking agar bisa melakukan panggilan ke luar negeri secara gratis. Yanto memberitahu bahwa yang mereka cari tertulis dalam kertas dan pasti udah dibuang ke tong sampah. Julian, Elektra, dan Yanto mulai mencari, tapi tiba-tiba Prime memberitahu bahwa ada penjaga yang akan datang. Dengan cepat mereka segera menghentikan pencarian dan seketika langsung terdiam agar gak ketahuan. Beruntung si penjaga itu gak mengecek tong sampah dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan nomor akses. Untuk mengetes alat yang dibuat, mereka pergi ke telepon umum dan mulai melakukan panggilan internasional. Dan benar aja, kini mereka bisa mendapatkan akses panggilan internasional secara gratis. Beberapa saat kemudian, Julian kembali beraksi di depan komputer dan kali ini mencoba meretas server militer Amerika. Gak perlu waktu lama, Julian berhasil masuk ke dalam sistem. Bahkan saking gak percayanya, Julian juga sampai kaget. Julian hanya perlu satu akses lagi agar bisa tembus ke dalam server dan tahu rahasia militer Amerika. Dua minggu kemudian, Christine mengajak Julian dan Elektra ikut berdemonstrasi di depan kantor kedutaan Amerika menuntut agar segera menghentikan peperangan di Timur Tengah dan penolakan peluncuran pesawat luar angkasa berbahan bakar nuklir oleh NASA. Ternyata Christine adalah aktivis kemanusiaan dan sangat mengecam peperangan yang dilakukan Amerika. Di tengah demo, Christine melihat Elektra mengalami pusing dan mual dan dia menduga bahwa Elektra tengah hamil anak Julian. Waduh, meteng. Christine sangat marah karena bisa-bisanya saat dunia lagi gak baik-baik aja, Julian malah menghamili anak orang. Christine meminta Julian agar segera mengambil keputusan dan jangan sampai karena harus menjadi bapak muda, hidup Julian menjadi hancur. I don't need this.
Electra. Merasa gak terima pada omongan Christine, Elektra segera pergi, tapi Julian menahan dan akan bertanggung jawab. Singkat cerita, Julian dan Elektra memutuskan pergi dari rumah dan sementara akan tinggal di sebuah rumah singgah. Julian harus menerima kenyataan tinggal di kamar sempit bersama Elektra, ditambah mereka gak punya uang banyak karena Julian udah gak lagi mencuri uang dari bank. Suatu malam Julian mencoba menghubungi sang ibu untuk minta maaf, tapi Julian ternyata hanya bisa diam karena dia sadar bahwa kelakuannya selama ini telah membuat sang ibu kecewa. Demi menebus kesalahan, Julian memilih menghack sistem NASA dengan mengirimkan sebuah virus yang mampu membuat server down. Aksi itu membuat NASA menggagalkan peluncuran dan akhirnya menunda peluncuran pesawat dan satelit luar angkasa. Protesters' objections to the plutonium-based fuel 2 as a computer virus. Today's launch of the probe to Jupiter. Beberapa bulan kemudian, Julian dan Elektra membeli sebuah rumah. Tapi meskipun gak mewah, Julian dan Elektra sangat bahagia. Rumah itu juga sebagai hadiah karena gak lama lagi anak mereka akan lahir. Gak lama kemudian Julian dan Prime pergi ke rumah Yanto karena kali ini Julian ingin menunjukkan bahwa dia udah berhasil masuk ke dalam server militer Amerika. Tapi Julian masih kesulitan karena belum mendapatkan akses ke server meskipun udah dicoba dengan berbagai password dan username. Guys, come on, this is too dangerous. They're gonna don't worry about it, it's gonna be fine. Julian mulai mencoba satu persatu username yang ada hingga akhirnya Yanto nyeletuk agar Julian memasukkan nama John Connor. Dan benar aja, meskipun asal jeplak, tapi username itu ternyata ada. Kini mereka hanya butuh password agar bisa mendapatkan akses penuh. Can we trace the call? Di waktu yang sama, Ken dan Johnny udah tahu bahwa Julian lagi melakukan hacking, tapi karena IP-nya dienkripsi, Johnny masih belum bisa menemukan lokasi para hacker. Saat Johnny tinggal sedikit lagi akan menemukan mereka, ternyata Yanto sadar dan langsung mencabut kabelan. Di keesokan hari, Julian menghubungi pihak kepolisian Australia, ya semacam phishing, tapi metode jadul gitulah, untuk mendapatkan akses penuh ke dalam server milik kepolisian. Dengan sangat jenius, si polisi berhasil dikelabui sampai-sampai menyebutkan username dan passwordnya. Dengan cepat Julian beraksi dan gak perlu waktu lama berhasil masuk ke dalam server kepolisian. Julian mencoba menghack kembali server militer Amerika karena hanya butuh password aja untuk mendapatkan akses penuh. Tapi dikarenakan komputer miliknya sangat lemot, Julian memutuskan pergi ke lab komputer kampus. Setibanya di sana, Julian gak beraksi sendirian, melainkan bersama Prime dan tentu Yanto. Julian menugaskan Yanto menulis pesan di tembok sebagai pengalihan, sedangkan Julian dan Prime akan segera masuk ke lab komputer. Ternyata Yanto malah ketahuan oleh penjaga dan saking paniknya Yanto menjatuhkan topi. Menyadari penjaga akan datang, dengan cepat Julian menuliskan password untuk masuk ke dalam server militer Amerika dan tanpa pikir panjang segera kabur. Dari sana Julian kembali ke rumah, tapi Elektra ternyata udah gak ada karena lagi lahiran. Julian segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang istri dan melihat kelahiran anak mereka. Beruntung Julian masih bisa mendampingi Elektra lahiran. Pada keesokan hari, Ken dan Johnny pergi ke lab komputer kampus untuk melakukan penyidikan. Dikarenakan IP yang digunakan transkripsi, Ken mengajak Johnny agar mencari tahu hal yang lebih mudah, yaitu mencari tahu bagaimana caranya mereka bisa masuk ke tempat itu. Akhirnya Ken menemukan sebuah topi berukuran besar yang gak lain dan gak bukan milik Yanto. Ken sangat yakin bahwa topi itu adalah milik para hacker. Kini mereka pun mendapatkan petunjuk bahwa salah satu hacker memiliki badan besar. Ah, iya lagi. We're looking for someone with a big head
Di sisi lain, Christine melihat berita di mana suaminya ditangkap oleh polisi karena telah membawa anak-anak untuk dimasukkan ke dalam sekte sesat. Mamam tah, meskipun hubungan mereka gak baik, Christine tetap sedih mendengar kabar itu karena bagaimanapun dia merupakan ayah dari Julian dan Adam. Singkat cerita, Julian didatangi oleh Prime dan Yanto karena ingin melihat anak Julian. Prime dan Yanto mengucapkan selamat karena Julian udah menjadi seorang bapak. Dikarenakan mereka adalah hacker, mereka merayakan kelahiran anak Julian dengan sangat berbeda, di mana mereka akan kembali beraksi untuk meretas server militer Amerika. Julian segera menunjukkan pada Prime dan Yanto bahwa dia telah berhasil mendapatkan akses penuh ke dalam sistem, bahkan bisa tahu profil pribadi para petinggi militer. Sementara itu, Johnny pergi ke toko komputer yang sering dikunjungi oleh Julian dan Konco untuk mencari petunjuk. Kebetulan Julian dan Yanto ada di sana dan Johnny mengajak Yanto untuk berbincang. Johnny semakin curiga bahwa Yanto adalah hacker yang kemarin membobol lab komputer kampus karena perawakan Yanto pas dengan topi yang ditemukan. Gak lama Johnny mendatangi rumah Yanto untuk membuktikan tuduhannya. Hingga saat Yanto pergi, Johnny bersama para anak buahnya segera masuk ke rumah. Di sisi lain, Julian memberikan hasil temuan pada Prime di mana ternyata militer Amerika telah membangun pangkalan militer di Timur Tengah. Julian belum tahu pasti, tapi kemungkinan pihak militer Amerika akan melakukan sesuatu. Prime menyarankan Julian mengirimkan virus agar sistem mereka bisa dilumpuhkan. Tapi Julian menolak karena ingin mencari tahu lebih dalam dulu apa yang lagi dilakukan pihak militer Amerika. Julian kembali duduk di depan komputer melanjutkan aksinya demi mencari tahu apa yang lagi dilakukan pihak militer Amerika. Dikarenakan yang dia temukan hanya berisi angka-angka, Julian menduga bahwa itu koordinat hingga akhirnya Julian langsung mengambil buku berisi daftar peta koordinat. Hal itu membuat Julian sampai gak memperdulikan Elektra karena masih banyak hal yang belum dia pecahkan. Kemudian Julian memberitahu sang ibu bahwa militer Amerika udah mengirimkan pasukan ke pangkalan militer di Timur Tengah. Christine menduga kemungkinan militer Amerika jauh lebih banyak merahasiakan data dibanding yang Julian temukan. Pada keesokan hari, Yanto baru sadar bahwa telepon di rumahnya telah dipasangi penyadap dan seketika membuat Yanto ketakutan. Yanto langsung pergi ke telepon umum dan memberitahu Julian bahwa gak lama lagi mereka akan tertangkap. Julian langsung menenangkan Yanto bahwa mereka semua akan baik-baik aja. Dengan cara ala-ala hacker, Julian menghubungi Ken menanyakan kenapa para polisi harus memburunya padahal gak melakukan pencurian, gak membobol bank, dan gak melakukan carding. Melihat itu, Ken langsung memerintahkan Johnny agar segera melacak lokasi Julian. Julian pun mengirim pesan pada Ken bahwa dia hanya ingin mengungkap kebenaran. Tepat saat Julian mengirimkan pesan terakhir, Johnny berhasil menemukan lokasinya. Tapi ternyata dari awal Julian telah memasukkan alamat IP dan yang Johnny temukan itu adalah alamat tempat tinggal Ken. Aduh. Gak lama Julian pergi ke rumah Yanto, tapi tanpa disadari para polisi saat ini tengah memantau Julian. Julian sangat khawatir karena Yanto sangat ketakutan karena ternyata Yanto baru tahu bahwa ada hacker lain yang tewas dibakar hidup-hidup karena telah nekat meretas server militer Amerika. Dari sana Julian menemui Prime membicarakan kondisi Yanto yang sangat ketakutan karena polisi udah masuk ke dalam rumahnya. Prime berkata keadaan Yanto justru bisa menggagalkan usaha untuk membongkar kebusukan militer Amerika. Dikarenakan usahanya gak mau sia-sia, Prime menyarankan agar mengirimkan virus ke server militer Amerika. Tapi Julian menolak karena dengan begitu mereka gak akan bisa membongkar apa aja yang akan dilakukan oleh militer Amerika. I need the password. Mereka sempat cekcok karena Prime gak ingin kehilangan kesempatan melumpuhkan server militer Amerika, sedangkan Julian ingin tahu lebih dulu semua rahasia besar militer Amerika. Di tengah-tengah itu mereka melihat berita di mana militer Amerika baru aja menyerang Irak. Julian pun hanya bisa diam dan sangat bertekad ingin segera membongkar semua rahasia besar.
Di sisi lain, Ken dan Johnny terus berusaha mencari tahu siapa aja hacker-hacker yang sangat meresahkan itu. Seketika Ken berpikir jika para hacker ingin melakukan pencurian, maka mereka gak akan beraksi secara acak. Ken terus memperhatikan hasil investigasinya hingga menemukan kesimpulan bahwa bisa dipastikan para hacker tergolong dalam demonstran. Kemudian Ken melihat foto saat aksi di depan Kedubes Amerika yang mana Julian juga ikut dalam aksi tersebut. It's a Midnight Oil t-shirt. Julian kembali melihat berita di televisi di mana jubir pemerintah Amerika mengakui bahwa militernya telah melakukan serangan dan menghancurkan bunker persembunyian masyarakat Irak. Julian gak kuat menahan rasa sedih karena itu mengakibatkan banyak korban jiwa yang gak berdosa. Dari sana Julian kembali masuk ke server untuk mencari tahu operasi apa yang akan dilakukan oleh militer Amerika. Dia mencoba mencari data tapi aksesnya malah ditolak karena yang dicari adalah informasi yang sangat rahasia. Beberapa saat kemudian Ken mendatangi rumah Christine untuk mencari Julian. Waduh, Christine berkata bahwa dia dan Julian lagi bertengkar dan udah lama gak tinggal bareng. Tapi dikarenakan Ken udah menyadari bahwa Christine tahu apa yang dilakukan Julian, Ken meminta Christine agar berkata jujur karena saat ini Julian udah menjadi target incaran Amerika. Meskipun sebenarnya takut terjadi apa-apa pada Julian, Christine merasa sangat bangga karena Julian bisa menggunakan keahliannya di jalan yang benar. Di tempat lain, Yanto dihampiri oleh Johnny dan anak buahnya untuk mengambil kembali alat penyadap yang udah dia pasang. Johnny akhirnya berhasil mendapatkan kode enkripsi dan tanpa berlama-lama langsung diberikan pada Ken. Demi menangkap Julian dan Prime, Johnny diminta agar menjadikan Yanto sebagai umpan. We have to catch them in the act or it's not a crime. Get him to lure them in. Gak ingin menyerah, Julian kembali mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan akses untuk membuka file tentang operasi rahasia. Julian menggunakan data milik salah seorang petinggi militer dan akhirnya dia pun bisa menemukan apa yang selama ini dicari. Julian sangat terkejut melihat lokasi target dari operasi rahasia Amerika dan diperkirakan jumlah korban yang meninggal hampir 500 orang. Ternyata gak hanya satu tempat aja dan tentu korban jiwa akan semakin banyak. We're leaving. Come on, pack your bags. What? No, seriously, we gotta go. Gak lama kemudian Julian dihubungi oleh Yanto yang meminta agar datang ke rumahnya karena dia sangat ketakutan. Dikarenakan takut terjadi apa-apa, Julian segera pergi ke rumah Yanto. Bahkan Julian sama sekali gak memperdulikan anak dan istrinya. Where are you going? Tentu selain Julian, Yanto juga menghubungi Prime dan tanpa mereka sadari semua itu adalah jebakan. Julian mencoba menenangkan Yanto bahwa mereka gak akan ditangkap karena Julian bisa membuktikan bahwa yang mereka retas adalah informasi penting agar dunia mengetahui kebenaran soal militer Amerika yang telah menyerang warga sipil gak bersalah. Britta, quickly, go. Dengan menggunakan komputer milik Yanto, Julian kembali beraksi menunjukkan hasil temuannya dan akan segera di-print. Di waktu yang sama Ken udah berhasil masuk ke dalam jaringan yang digunakan Julian dan bisa melihat apa yang selama ini Julian cari. Sontak Ken terdiam karena Julian sangat berani, tapi karena telah melanggar hukum, Ken langsung memerintahkan Johnny agar segera menangkap mereka. We're recording everything. Now, go, bring him in. Yanto minta maaf pada Julian dan Prime dan berkata bahwa saat ini polisi lagi mengawasi mereka. Seketika Julian dan Prime merasa panik dan tiba-tiba dengan cepat Julian dan Prime berpencar demi bisa lolos dari kejaran para polisi dan terus berlari tanpa henti agar gak tertangkap. Prime memilih ke rumahnya dan langsung mengambil semua barang bukti untuk dihancurkan. Baru aja akan membakar, Prime ditodong oleh para polisi, tapi Prime tetap membakarnya. Di sisi lain, Julian juga kembali ke rumah untuk mencetak semua dokumen rahasia militer Amerika. Julian mengajak Elektra ikut, tapi ternyata Elektra lebih memilih gak ikut meski harus membesarkan anak sendirian.
Julian kembali masuk ke dalam server dan dengan cepat mencetak semua file sebagai bukti bahwa yang dia lakukan murni untuk mengungkap kebenaran. Tanpa disadari, para polisi udah mengepung rumah Julian dan akhirnya Julian berhasil ditangkap. Ken menanyakan apa yang lagi Julian cetak dan Julian memberitahu bahwa itu adalah foto tempat penampungan warga sipil yang telah diserang oleh militer Amerika. Ken dan Julian sempat cekcok karena temuan Julian itu tetap akan membuat Julian dihukum karena melanggar undang-undang kerahasiaan negara. Julian mengatakan bahwa undang-undang tersebut justru dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kebenaran. They murdered them. Meskipun tahu apa yang dilakukan Julian itu benar, Ken gak bisa melepaskan Julian begitu aja karena bagaimanapun Australia merupakan sekutu Amerika. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Ken memborgol Julian. Julian didakwa dengan 31 tuduhan mulai dari peretasan hingga membocorkan rahasia negara. Tetapi pada akhirnya Julian gak mendapatkan hukuman penjara dan hanya dikenakan denda sebesar $2.100. Pada tahun 2006, Julian mendirikan website dan forum bernama Wikileaks bertujuan untuk membocorkan semua rahasia negara tentang apa aja yang dilakukan pihak pemerintah, mulai dari peperangan hingga melakukan mata-mata terhadap warga sipil. 4 tahun kemudian, akhirnya Julian membocorkan dokumen rahasia tentang operasi militer Amerika di Irak dan di Afghanistan. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, kisah dari seorang Julian Assange. Ya, banyak hikmah yang bisa diambil dan kita harus bijak menyikapi. Semoga aja peperangan dimanapun itu bisa segera dihentikan agar gak ada lagi korban yang berjatuhan hanya demi kepentingan segelintir golongan. Amin. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.